Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Ronald Jamaluddin dan teman saya Lutfi Nuzul. Kami di sini akan mempresentasikan tentang rubrik penilaian dan kriteria kelulusan. Lanjut ke poin A, konsep dasar dari rubrik penilaian. Ya. Langsung saja ke pengertiannya langsung. Rubrik penilaian adalah salah satu cara yang digunakan oleh pendidik agar mengetahui hasil belajar dari peserta didik. Rubrik penilaian dibagi menjadi dua, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Rubrik holistik itu rubrik yang biasa digunakan oleh pendidik. Karena deskripsi dimensi penilaian dibuat umum, maka biasanya rubrik holistik dapat digunakan untuk menilai berbagai jenis kinerja maupun hasil kerja siswa. Yang kedua yaitu rubrik analitik. Rubrik analitik ini lebih rinci dibanding rubrik holistik. Dimensi atau aspek penilaian yang akan dinilai disesuaikan dengan kinerja yang diukur. Lanjut poin B, yaitu manfaat adanya rubrik penilaian. Yaitu yang pertama, manfaatnya adalah membantu pengajaran guru. Ya. Di sini fungsi manfaat dari rubrik adalah membantu pengajaran guru. Jadi adanya rubrik itu dapat membuat guru itu bekerja bisa lebih maksimal. Yang kedua itu membantu pembelajaran siswa. Dengan adanya rubrik ini, siswa bisa agak mudah mencerna, mudah bisa menerima pelajaran dan lain sebagainya. Yang ketiga itu mengaitkan aktivitas pengajaran dan aktivitas penilaian. Para guru seringkali menggunakan atau tes kinerja untuk menentukan kualitas kemampuan siswa menguasai keterampilan atau kemampuan tertentu sesuai dengan tuntunan guru. Yang dimaksudkan di sini adalah peserta didik harus mengikuti kurikulum. Jadi tidak boleh sampai tidak bisa mengikuti kurikulum. Lanjut poin C, yaitu prosedur pembuatan rubrik penilaian. Menurut ini di sini dijelaskan ada 6 langkah yang harus dilakukan sebelum menyusun rubrik. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Langkah yang pertama adalah menentukan tujuan. Kenapa langkah pertama itu menentukan tujuan? Ya karena tujuan itu sangat penting. Karena sebelum buat rubrik itu harus ada tujuan kenapa sih kita buat rubrik. Terus yang kedua, memilih jenis rubrik. Ada dua jenis rubrik, yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Nah itu bisa dipilih untuk sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menentukan kriteria. Dalam pemilihan rubrik pasti ada kriteria untuk proses lebih lanjut. Di sini pendidik harus mampu mengelompokkan menurut kesamaan dan membuang jika ada yang tidak ada hubungannya dengan kriteria yang diinginkan. Yang keempat, membuat tingkat kinerja. Setelah menentukan kriteria, langkah inilah yang harus digunakan. Yang dimaksud dengan membuat tingkat kinerja adalah mengetahui jenis skor yang ditetapkan berdasarkan kriteria yang ada di atas. Lanjut yang poin yang kelima, yaitu menulis deskripsi untuk setiap level rubrik. Mungkin inilah langkah yang paling rumit dan sulit, karena di bagian ini deskripsi harus spesifik dan terukur. Langkah yang terakhir yaitu revisi rubrik. Setelah rubrik tersebut selesai, maka langkah yang terakhir adalah mengevaluasi. Karena revisi itu penting. Revisi rubrik adalah memperbaiki kesalahan yang ada pada rubrik tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuzul dari BIL. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kriteria ketuntasan minimal atau yang bisa kita kenal dengan istilah KKM. Ya, langsung. Secara umum, istilah kriteria
dalam penilaian itu biasa digunakan sebagai tolak ukur atau standarisasi yang digunakan sebagai acuan atau patokan atau batas minimal tentang sesuatu yang diukur. Contohnya, saat kita pergi ke pasar malam misal ya, ada wahana kereta-kereta itu ya, roller coaster itu ya. Di situ ada kriterianya, misalkan ketinggian minimal 150. Maka kalau anak yang tingginya kurang dari 150 tidak bisa naik. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian lagi contoh, yaitu misal umur yang boleh menikah minimal 19 tahun, misal seperti itu. Maka yang di bawah umur maka harus sidang dulu. Kemudian KKM ini biasa dinyatakan bisa rentang dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100. Ini secara umum ya. Tapi kalau di Indonesia itu secara nasional KKM itu 70-75 secara umum ya, secara nasional ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang menentukan KKM ini? Nah, yang menentukan KKM ini siapa? Ya, satuan pendidikan tertentu ya, yang menentukan setiap satuan pendidikan berdasarkan hasil dari musyawarah guru mata pelajaran. Nah, atau bisa dari beberapa satuan pendidikan yang mempunyai karakteristik hampir sama, misalnya di daerah tertentu yang punya potensi dan karakteristik hampir sama, maka KKM bisa disamakan. Lanjut. Kemudian yang kedua mengenai fungsi KKM, ini ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya sampaikan 3 saja. Yang pertama apa? Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi siswa. Misal kalau ada anak yang nilainya di bawah KKM, oh ini berarti tingkat pemahamannya masih belum maksimal, perlu ditindaklanjuti lagi. Itu bagi pendidik. Kemudian bagi siswa apa? Ya, dalam menyiapkan diri mengikuti pilihan mata pelajaran. Jadi di awal pembelajaran itu sudah harus disampaikan KKM-nya. Misal matematika, pelajaran matematika. KKM-nya 60. Maka sebagai siswa harus memacu, harus belajar minimal ketika sesaat akan ujian belajar, kemudian hasilnya tidak boleh di bawah dari KKM untuk dinyatakan lulus. Kemudian nomor 3, fungsi ketiga, KKM ini juga sebagai komponen dalam melakukan evaluasi. Nah, bisa digunakan sebagai komponen melakukan evaluasi. Misal ada anak yang nilainya di bawah KKM, oh ini berarti tidak lulus, perlu remedi. Langsung. Kemudian masuk ke prinsip-prinsip dalam menentukan KKM. Ada banyak ya. Yang pertama, menentukan KKM itu bisa dengan metode kualitatif atau kompetensi dari anak deskripsi ya. Kemudian yang kedua bisa dengan metode kuantitatif atau dua-duanya, kualitatif atau kuantitatif, dua-duanya juga bisa. Kalau kuantitatif berarti dengan tentang angka tadi. Kemudian yang kedua, dalam menetapkan KKM itu dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Nah, ini harus dianalisis hasil belajar dari setiap indikator harus dianalisis dan juga memperhatikan beberapa aspek ya, seperti aspek kompleksitas, kemudian daya dukung, sarana prasarana, dan kemudian intake. Apa intake? Intake adalah ini ya. Misal ada peserta didik baru kelas 10 ya. Maka untuk menentukan KKM-nya bisa diambil dari hasil seleksi masuk ya. Kemudian bisa dari nilai ujian nasional, rapat kelas 3 SMP dan lain-lain. Nah, kalau KKM untuk kelas 11 dan 12 ini contoh saja, bisa didasarkan dari tingkat pencapaian di kelas sebelumnya. Misal kalau rata-rata untuk kelas 10 niku nilainya baik bagus-bagus, maka KKM bisa agak tinggi. Nah, kemudian yang keempat, KKM setiap KD atau kompetensi dasar itu merupakan rata-rata dari indikator. Nah, ini
nanti kita lebih jelasnya kita praktik dalam menentukan KKM. Kemudian yang selanjutnya, KKM di setiap SK secara dokumentasi itu merupakan rata-rata KKM dari KD. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran (MAPEL) ya, itu merupakan rata-rata dari semua KKM SK. Yang kemudian nanti akan dicantumkan atau hasil akhirnya akan dicantumkan pada LHB, ya, ini laporan hasil belajar atau rapor. Nah, ini selanjutnya, indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan. Jadi ulangan itu sudah ada patokannya sendiri, tidak asal dibikin, tidak asal dibuat. Selanjutnya, yang terakhir, pada setiap indikator atau kompetensi dasar memungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan ya berdasarkan aspek-aspek di atas. Aspek kompleksitas, kemudian sarana atau daya dukung, kemudian yang ketiga aspek apa tadi ya, 3 tadi ya. Kemudian ini berikutnya tentang prosedur dalam menentukan KKM. Nah ini ya itu ya, saya baca nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktik. Yang pertama menghitung jumlah KD. Nah, jumlah KD. Yang kedua kita melihat dari aspek-aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama aspek kompleksitas. Nah, semakin kompleks atau semakin sukar, maka nilai KKM-nya itu semakin rendah. Contohnya matematika itu cenderung susah ya bagi peserta didik. Maka KKM 60 itu sudah tinggi karena pelajarannya susah. Kalau pelajarannya mudah bisa dibuat 70 atau 75. Nah, kemudian yang ketiga, aspek dari sumber daya pendukung atau sarana. Jadi semakin tinggi sumber daya pendukungnya, maka nilainya semakin tinggi KKM-nya. Contohnya, jika di sekolah itu sudah ada internet yang memadai, kemudian buku pembelajaran yang memadai dan lain-lain ya, itu maka dalam menentukan KKM bisa dibikin agak tinggi. Nah, selanjutnya aspek intake. Semakin tinggi kemampuan awal siswa yang ditentukan peserta didik baru tadi, maka nilainya semakin tinggi pula. Jadi kalau peserta didik baru itu rata-rata nilainya bagus-bagus, maka KKM-nya bisa dibuat agak tinggi, bisa 70 atau 75. Kemudian selanjutnya, menjumlahkan nilai setiap komponen yang selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya kita praktik. Selanjutnya, menjumlah seluruh KKM KD. Nah, yang terakhir, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan nah, ini sekali lagi ini tidak bisa disamakan, tergantung dari aspek-aspeknya. Nah, mohon maaf tadi rekamannya kepotong. Saya ulang ya. Jadi contohnya ini, ada mapel PAI kelas 12 semester 2 SMA 7. Standar kompetensinya memahami hakikat beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Nah, maka kita tentukan dulu kompetensi dasar. Biasanya ada 4 ya. Ada KD 3.3, KD 4.3, 1.3 dan 2.3. Nah, setelah itu kita tentukan aspek-aspeknya tadi, aspek kompleksitas, kemudian daya dukung dan intake. Nah, sekali lagi kalau pelajarannya susah maka nilainya agak tinggi. Nah, kalau sudah, apa langkah berikutnya? Ya mencari KKM per KD di setiap KD tadi ya. KD 3.3 berapa? Kemudian 4.3, 1.3. Nah, ini masing-masing kita hitung. Dengan cara apa? Nilai dari aspek-aspek tadi kita jumlah, kita rata-rata. Nah, kalau sudah kita taruh di kolom KD ini. Nah, ini kita jumlah, kita rata-rata. Nah, kalau ada yang desimal kita bulatkan. Nah, berarti sudah ketemu KKM per KD. Nah, setelah itu
mencari KKM mapel. Nah, KKM mapel. KKM mapel ini contoh saja ya. Jadi kita ambil dari satu SK. Kalau secara umum kita keseluruhan mungkin dari 1 tahun bisa atau 1 semester bisa. Kalau ini secara sederhana. Jadi mencari nilai KKM mapel. Jadi KKMKD, jumlah KKMKD ini 4 ini ya. 4 ini kita jumlah dan kita rata-rata. Ketemu 72,5. Nah, maka akan bisa dinyatakan bahwa KKM-nya 72,5 dibuatkan 70, 73. Jadi secara sederhana perhitungan dalam menentukan KKM ini seperti ini. Maaf ya, saya ganti baju biar suasananya beda. Selanjutnya materi tentang PAN dan PAP. Apa itu PAN? Apa itu PAP? Nah, penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai boleh siswa dibandingkan dengan nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Contohnya adalah penentuan ranking kelas. Ya, misalkan si A ini nilainya bagus-bagus dibandingkan dengan teman yang lain, si A ini mendapatkan ranking 1. Nah, itu merupakan penilaian acuan norma. Kemudian yang kedua, itu penilaian acuan patokan atau PAP. Merupakan pendekatan penilaian, maksudnya metode penilaian, di mana membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan patokan atau batas lulus atau batas ukur tertentu yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata pelajaran. Nah, biasanya PAP atau penilaian acuan patokan ini juga biasa disebut dengan penilaian acuan kriteria karena dalam penentuannya menggunakan kriteria atau patokan tertentu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.